bahwa kambing ini sebenarnya ya kalau kelayakannya layak, cuman kalau di rentan skor dari akumulatif loh, coba kita amati dari belakang. Kalau kita mau kontes kambing khususnya jantan, kalau belakangnya sudah seperti ini ya kita berbicaranya untuk saat ini nggak berani harusnya. Kebetulan Maheswara ini kan pada usianya 14 bulan, kebetulan dia sudah poel. Jadi cara intinya poel gasi. Di situ memiliki kelemahan ataupun kekurangan di saat usianya masih terlalu dini, kok sudah masuk kelas B itu pasti pada. Guys, sore ini kita mau nih janji ya, didasarkan dari request teman-teman terkait dengan kemarin itu kan baru saja ada kontes lokal. Nah, teman-teman yang beberapa yang melihat live baik itu TikTok Kambing Kaliksing TV ataupun juga dari live streamingnya Kambing Kaliksing TV di YouTube, itu masih ada beberapa teman yang pada intinya belum puas dengan melihat seperti apa sebenarnya Maheswara, seperti apa sebenarnya Nakula Sadewa. Nah, kebetulan hari ini kita senggang dan ada di rumah. Nanti coba kita akan sepilkan, walaupun toh nanti konten kita itu sak nyandae ya, tidak terlalu lama berdurasi. Yang penting pada intinya nanti kita akan kupas kenapa sisi lemahnya di mana. Seperti Nakula Sadewa kok belum layak di lomba. Layak sih layak, cuman kenapa hampir-hampir saja kemarin masuk 10 besar tapi faktanya tidak jadi masuk 10 besar. Itu disebabkan dari apa dan di mananya, tentunya kita akan kocek kupas tuntas sisi kelemahannya saja. Karena pada faktanya kalau kita ngomong sisi kelebihannya masih banyak, ada sih beberapa tapi juga ada kekurangannya. Nah, yang kencang yang dimaksud dengan kekurangan dari beberapa materi gaco yang ada di kita sangat memaklumi dan menyadari tatkala kambing kita itu memang belum layak masuk 10 besar. Kalau melihat dari pesertanya kemarin itu kan di kelas D jantan itu ada 31 peserta, diantaranya yang 2 adalah juga Nakula Sadewa. Berarti secara evaluasi kita ngomongnya ya berarti masih bisa dibilang masih banyak kurang. Kalau kita berbicara tidak masuk 10 besar ya berarti masih banyak kurangnya. Nah, coba nanti kita akan evaluasi di mana nanti syukur bagi bisa memberikan informasi ke teman-teman. Kita berbagi di antara 2 ini, itu yang paling tidak layak yang mana. Tentunya kan ini tidak mungkin memiliki prestasi ataupun kategori ataupun urutan 11 besar semua atau 20 besar semua. Tentunya kan ada salah satu yang tentunya kalah. Nek menurut request dari teman-teman bahwa kita berkonten sore ini tentang Nakula Sadewa, sisan Maheswara mbok dukne ben. Nah, ternyata seperti ini. Kemarin kita bawa kontes itu si Nakulane kok melu nyetut buntutane koyok Sadewone ya. Sebenarnya kan dari sisi poin sudah lumayan, kategorinya ya sudah kambing ini dilirik dari juri bahwa kambing ini sebenarnya ya kalau kelayakannya layak, cuman kalau di rentan skor dari akumulatif loh, coba kita amati dari belakang. Kalau kita mau kontes kambing khususnya jantan, kalau belakangnya sudah seperti ini ya kita berbicaranya untuk saat ini nggak berani harusnya. Bukan nggak berani, tapi untuk poinnya masih kecil ya. Karena kita lihat dari pola ekornya yang saat kadang di rumah itu ekornya bagus, ternyata di kalangan kurang duwe mental. Jadi masih bisa dikategorikan peok sehingga mengurangi nilai. Nah, ini kita berbicara Nakula dulu. Nakula ini sebenarnya kalau kita berbicaranya dari leher ke depan untuk di kelas D itu untuk telinga ya wis biji, untuk kepala ya wis lumayan pantas. Nah, cuman banyak kelas D itu yang kategorinya adalah bulunya sudah lebat, kakinya sudah gede-gede, terus bokongannya sudah semok-semok. Lah dari kedua ekor ini kita evaluasinya memang pada saat
dilihat dan dibijekke ataupun ditarungkan dengan yang lain, itu di area bokongannya memang poinnya sangat kecil karena ekornya bengkong dan juga bulu rewosnya kurang tebal. Tapi juga tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa, ya mudah-mudahan saja nanti akan ada perubahan dengan sedikit demi sedikit ya. Kalau kita berbicara sadewonya itu adalah sebagai, kalau kita kategorikan ngarepannya serem, tapi sama ya karena sak pranak. Nah kita amati di belakangnya ini kan kurang tebel bokongannya, lantas ekornya juga kebetulan bengkok. Nah ini akan sangat mengurangi skor ya, skor artinya penilaian. Coba kalau kita berbicara dan kita melihat yang sadewo ini ekornya tegak gitu, kan otomatis badannya juga tidak terlihat ngimpes cendek ya. Jadi informasi yang kita sampaikan hari ini berarti Nakula Sadewa kemarin kan tidak 10 besar, artinya tidak lolos naik karpet merah. Tapi tidak apa-apa karena bagian dari proses itu seperti ini. Kalau kita mau bermain lomba atau kita terjun dalam dunia kontes, kita harus menyiapkan dari segala sesuatunya ya sekutu tatap. Toh kedua ini kan sebelumnya peranaan ya, peranakan dimana kita sendiri kan memiliki feeling kedepannya itu akan seperti apa dan ingin dijadikan apa. Jadi nggak harus serta-merta nanti selalu peranakannya Kakak TV itu masuk dalam kontes terus juara-juara, sangat sulit karena kambing kontes itu belum tentu dihasilkan juga dari farm besar, bisa juga dihasilkan dari teman-teman pemula yang pas nasibnya api, adalah rawatannya api. Nah disitulah memiliki kesempatan yang sama. Di antara dua ini Nakulo dan Sadewo ini poinnya lebih masuk banyak yang Nakulonya karena ekornya tidak sefatal Sadewo nih lah. Kalau kita berbicara Sadewo kan seperti ini, jadi wis corok mburi wis enek bijine, enek pun kecil dan masih banyak dalam kontes itu, masih lebih banyak yang lebih bagus lah intinya, masih banyak yang lebih bagus di antara kambing-kambing ini. Tapi tidak apa-apa, yang namanya kita juga masih belajar dalam menghomogenkan gen. Seperti apapun coba kita akan nanti cross. Seandainya kambing ini memang tidak layak lomba, coba kita akan breedingkan ke depan dan evaluasi ke depan. Seandainya kambing ini tidak keburu laku, ya kita akan coba cermati dan coba kita akan amati besok hasil peranakannya plus minusnya di mana dan harus dengan induk-induk seperti apa. Nah ini kita berbicaranya Nakula Sadewo. Lanjut teman-teman, ada yang menanyakan si Maheswara kenapa cuman juara 2, berarti sing juara siji luwih apik, luwih gede atau luwih bagus gitu ya. Nah coba kita geser ke sini. Nah ini si Maheswara ya, memang kalau kita berbicara umumnya pada saat kelas C itu kambing-kambing berusia 12 bulan, 14 bulan, 18 bulan, 20 bulan itu faktanya kan masih dalam kondisi kelas C. Tapi kebetulan Maheswara ini kan pada usianya 14 bulan kebetulan dia sudah poel. Jadi cara intinya poel gasi di situ memiliki kelemahan ataupun kekurangan di saat usianya masih terlalu dini kok sudah masuk kelas B, itu masih ada kekurangan pasti pada sisi posturnya, yang dimana kelas B itu kan masih banyak dan banyak sekali kambing-kambing yang berusia di atas 2 tahun, kambing-kambing yang berusia di sekitaran 2 tahun dan yang sudah memiliki postur memang tinggi dan besar. Sedangkan kalau kita omong Maheswara sendiri kan memiliki kelemahan posturnya masih sangat kurang ya. Jadi kalau kita ngomong nih dari poin-poinnya, kelebihan dari Maheswara sendiri kan poinnya racak. Racak itu bisa dibilang rewosnya ya punya nilai, ekornya punya nilai, sepatu kaos kakinya punya nilai, dan dari sisi tebel padat berisinya ya punya nilai. Karena coba kalau kita lihat Maheswara ini kan tebel. Nah terus dari bulunya juga sudah punya nilai, warna, pola warnanya, dari pasung, telinga. Nah cuman kalau kita ngomong dari kelayakan, entah itu kemarin itu skornya kalahnya berapa poin, kita nggak begitu evaluasi ya. Pokoknya intinya kita menerima keputusan dari juri dan dewan juri bahwa hasil terbaiknya kemarin Maheswara mendapatkan juara, bukan juara, peringkat kedua ya, peringkat kedua dari beberapa peserta yang telah kemarin juga lomba. Nah kemarin itu
Maheswara ini dikalahkan dari kambing yang berangkatnya juga satu mobil dan juga punya tetangga sendiri. Tidak apa-apa, kita sangat apresiasi dan kita sangat menghargai, dan tentunya kita sangat berterima kasih juga pada juri dan dewan juri yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Tentunya bahwa evaluasi dalam diri kita, farm kita, Kambing Kaliksing TV, kenapa Maheswara masih peringkat 2, artinya memang kita memaklumi bahwa menyadari kambingnya ini posisinya masih kurang maksimal. Karena yo dibilang kemewat ya kemewat, dibilang kewanen ya kewanen, karena di usianya yang sangat dini dimungsuh nih kambing-kambing juga yang sudah satu punya riwayat prestasi, kedua juga memang posturnya yang sudah maksimal. Tapi harapan kita ke depan dengan materi yang ada pada diri Maheswara, kita kan PR-nya tinggal ngerawat. Kita tinggal ngerawat dari bulu-bulunya seperti apa, kita ya sebaik mungkin semampu kita ya. Tinggal nanti kambing ini pertanyaannya adalah kira-kira kambing ini bisa jumbo atau enggak. Tapi kalau menurut kita sih ya mudah-mudahan bisa. Cuman kalau kita mengamati dan sesuai pengalaman kita, kalau potongan-potongan kambing yang seperti ini kalau untuk tinggi banget nggak iso. Ya artinya akan berbeda konteks ataupun materi seperti apa ciri khas dan ciri fisik kambing yang bisa benar-benar tinggi. Nah, kalau seperti ini kan kita bicaranya adalah kambing yang cukup sangat sederhana, tapi kita marmnya adalah kambing ini komplit. Artinya komplit dari sisi spesifikasi ataupun item ketika kita berbicara poin oleh poin ya. Dari pola ekor yang seperti ini ya mesti kita tampil ono bijine, dari rewosnya yang tebal bergelombang ya pasti ada. Saya yakin untuk di rewosnya ini nilainya maksimal, karena sangat susah sekarang ketika kita mencari ataupun menemukan kambing yang memiliki rewos tebal, panjang dan bergelombang. Dari bulunya sendiri, kalau kita boleh bicara opo anane, kambing ini kan bulunya juga udah mulai panjang. Hanya pada sisi usia aja yang memang kalau kita berbicaranya kewanen mangkat itu kan karena yo wong skalanya cuman dengan teman-teman sekitar, skalanya juga dengan teman-teman sekabupaten Purworejo. Yo intinya kan partisipasi supaya yo meramekan ya, intinya meramekan. Karena pada dasarnya adalah mengayu bahagia itu memang kadang sangat sulit ya. Kalau kita nggak memang benar-benar menyadari dan memang delok kambingnya belum siap ya seharusnya memang tidak berangkat. Tapi ya alau walam tetap kita coba, kita tetap berangkat, apapun itu hasilnya kita menyadari nanti keputusan ya. Nah pada akhirnya kenapa ini masih pada peringkat 2 ya seperti yang tadi kita sebutkan teman-teman. Nah ini berhubung karena ini adalah memenuhi request dari teman-teman, yo masih berdurasi hanya sekitar berapa menit ya kita penuhi ya. Harapannya adalah kita dapat dukungan dari teman-teman viewer KK TV. Moga-moga ya kita tetap betah, moga-moga ya kita tetap sehat, gelem diopeni dalam arti betah di kandang sini untuk sementara waktu ya. Tapi sempat kemarin memang ada yang bikin tremor karena baru aja peringkat 2 itu sudah banyak yang menghubungi, artinya Maheswara mau dijual berapa, Maheswara mau dijual berapa. Sementara untuk kita sendiri itu kan harapannya coba sih maksimalnya nanti seperti apa gitu. Sempat juga kambing ini agak stres ya, ini bulunya malah rodok kelong ini. Agak stres karena terkait juga dengan kondisi kambing belum pernah dibawa kemana-mana, capek seharian, wajar lah kambing ini makannya agak ngedrop dulu, badannya agak berkurang rodok kurang isi ya, karena stres itu nanti proteksinya terhadap kambing itu biasanya makannya rodok susah, makannya rodok konten, rodok susah, terus ya intinya stres lah. Nah stres itu kan mangannya yo kadang gampang angel, terus penyesuaian diri lagi untuk menyembuhkan dari tingkat stresnya itu memang beberapa proses waktu dibutuhkan. Ini setelah lomba kemarin itu memang baru kita mandikan sekali, barusan tadi, karena sempat SOP yang sering kita pakai adalah kalau kambing dalam posisi stres tidak langsung kita mandikan, kita tunggu 1-2 hari dulu baru kita mandikan, delok kondisi apakah nanti di area hidung ini pilek atau enggak, itu kita perhitungkan. Kalau dalam kondisi flu
kita mandikan cok biasanya lebih memperparah kondisi. Nah seperti ini. Nah kalau kita melihat Nakulo Sadewo serana stres-stres blas, jadi dia sudah aman ya. Nah sekarang wayai sore, jamnya juga udah makan. Intinya itu informasi yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman. Memenuhi request juga, mohon dukungannya dan doanya juga tentunya. Mudah-mudahan Mas Wara nanti bisa mencapai hasil yang terbaik di berikut event-event berikut gitu. See you, sampai jumpa, selamat sore dan matur suwun.